Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ganis Renata. Hari ini saya akan menjelaskan tentang IP Multimedia Subsystem atau IMS, Open 5G, dan Cloud Computing. IP Multimedia Subsystem atau IMS adalah arsitektur jaringan IP yang memungkinkan layanan multimedia terpadu di jaringan tetap dan seluler. OpenIMS Core adalah implementasi open source dari IMS yang menyediakan komponen utama untuk menguji dan menjalankan layanan multimedia berbasis IP. Berikut adalah arsitektur dari OpenIMS Core. Yang pertama ada PCSCF sebagai proxy, dia melakukan cek IMPI, dan IMPU mendapatkan alamat IP ICSCF dari nama domain home, meneruskan pesan SIP register request ke ICSCF, kontak pertama ke jaringan IMS dalam visiting domain atau home domain. Lalu yang kedua, ICSCF sebagai interrogating, dia melakukan query HSS untuk menetapkan SCSCF, melakukan routing pesan SIP request yang diterima dari jaringan lain menuju SCSCF. Lalu yang ketiga ada SCSCF sebagai serving, dia melakukan mengunduh data autentikasi dari HSS dan melakukan proses autentikasi UE. Mengunduh data subscription dari HSS setelah autentikasi berhasil, melakukan trigger registrasi untuk aplikasi pihak ketiga atau third party. Lalu yang keempat ada HSS, Home Subscriber Server. Dia berinteraksi dengan ICSCF untuk menetapkan SCSCF, memberikan parameter autentikasi dan profil UE, dan menandai status registrasi UE. OpenIMS Core mendukung layanan multimedia dengan elemen-elemen utama yang sudah saya sebutkan tadi. PCSCF itu mengelola registrasi dan autentikasi awal pengguna dan memastikan koneksi yang aman. Yang kedua, ICSCF dia menentukan SCSCF yang sesuai untuk menangani permintaan multimedia pengguna. Lalu yang ketiga, SCSCF mengautentikasi dan mengelola sesi multimedia seperti panggilan dan pesan berdasarkan profil pengguna. Lalu yang keempat, HSS, dia menyimpan data profile dan autentikasi pengguna, bekerja sama dengan ICSCF dan SCSCF. OpenIMS Core memungkinkan komunikasi multimedia yang lancar dengan protokol standar seperti SIP, memastikan layanan yang aman dan berkualitas tinggi di seluruh jaringan IP. Lalu kita masuk pada Open 5G. Open 5G adalah konsep di mana infrastruktur jaringan 5G dibuat lebih terbuka dan fleksibel dengan mengadopsi standar terbuka. Ini memungkinkan berbagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak untuk bekerja sama dalam membangun jaringan 5G. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada vendor tunggal, mempercepat inovasi, dan mengurangi biaya pengembangan jaringan. Berikut adalah arsitektur dari Open 5G. Terdapat RRH, itu sebagai antena yang terhubung ke perangkat pengguna. Lalu yang kedua ada BBU, dia memproses sinyal dari RRH melalui antarmuka terbuka. Lalu yang ketiga ada VEPC, itu elemen inti virtual termasuk MME, HSS, SGW, PGW, dan MEC yang mengolah data pengguna dan mobilitas. Lalu yang keempat ada internet, dia menghubungkan pengguna ke jaringan global. Dampak Open 5G terhadap jaringan telekomunikasi adalah yang pertama, inovasi layanan, memudahkan pengembangan aplikasi baru di berbagai sektor seperti IoT dan Smart Cities. Yang kedua, pengurangan biaya, virtualisasi dan otomatisasi menekan biaya operasional. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Jaringan dapat disesuaikan untuk meningkatkan QoS. Lalu yang keempat, akses lebih luas, memperluas jangkauan ke daerah pedesaan dan kurang terlayani. Lalu perbandingan 3 service model cloud computing. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Menyediakan infrastruktur dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna mengelola sistem operasi dan aplikasi sendiri, fleksibel untuk konfigurasi tetapi memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam. Lalu yang kedua, PaaS atau Platform as a Service. Nah, menyediakan platform pengembangan aplikasi termasuk lingkungan runtime, database, dan alat pengembangan. Pengguna fokus pada pengembangan aplikasi tanpa khawatir tentang infrastruktur di bawahnya. Lalu
Yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service, menyediakan perangkat lunak yang dapat digunakan langsung melalui internet. Pengguna hanya perlu login dan menggunakan aplikasi tanpa perlu instalasi atau pemeliharaan. Lalu fitur utama dari masing-masing service model, yang pertama itu SIaaS, Infrastructure as a Service, fitur utamanya, virtualisasi server, penyimpanan jaringan, keamanan, dan skalabilitas tinggi. Contohnya Amazon Web Service atau AWS EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machine. Lalu yang kedua, PaaS atau Platform as a Service, fitur utamanya lingkungan pengembangan, manajemen berbasis data, dan alat otomatisasi pengembangan. Contohnya Google App Engine, Microsoft Azure App Service, lalu ada Heroku. Lalu yang ketiga, SaaS atau Software as a Service, fitur utamanya aplikasi siap pakai, akses mudah melalui browser, dan pembaruan otomatis. Contohnya Google Workspace, Microsoft 365, sama Salesforce. Sekian penjelasan mengenai IMS, Open 5G, dan Cloud Computing. Terima kasih sudah menonton.